Terus tiba-tiba senior gua, ini mah namanya Omes. Otak mesum nih kelihatan dari mukanya katanya gitu. Langsung gitu. Gua langsung merasa Visioner dia dong. iya itu dia. Nyari itu untuk makan, bener untuk makan. Sebetulnya sih gue juga dikasih bekal bulanan. Iya. Namanya waktu muda ya, Iya. tanggal berapa aja udah habis. Nah gimana nih ngakalinnya? Kok bisa habis? Kemana? Ngapain? Ini tuh ngapain? Bokap dan nyokap itu selalu ngomong gitu. Kan kita zaman SMP, SMA teman-teman kita pakai motor. Iya, dari iya. SMP. Pak, bahasa Sunda ya. Pak, I want a motorcycle. Masukin ke kolam nih, kolam kulah, kolam lele gitu. Serp. Lah dipatil dong mukanya. Cepu gitu. Tapi ke anak orang, tapi ke anaknya nggak pernah. Karena anaknya nggak pernah ketahuan mabuk. Olahraganya lebih serem Umi Iya, istrinya. bini gua. Olahraga Iya, apa iya. emang? Bini gua malah lebih laki dari gua. Lebih laki itu, lebih laki Kagak. olahraga. Jadi dia tuh main bumerang aborigin. Balik lagi, cakep lagi. Bini gua, ya itulah diving, udah punya license. Oh gitu. Iya, bisa. Sayang, aku besok mau diving ya. Berapa hari? 3 hari. Sedih. Oh ya. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Shubidu papa. Apa sih? Kenapa sih? Kenapa potongan rambutnya gila, makin ngeri lah tarian kau ini. Inilah dia itu magnetic field kita. Magnetic field apa? Area magnet. Tempat MRI aku. Tempat MRI. Tapi kenapa gitu potongannya? Apa ada arahan dari atasanmu? Apa sih orang potong rambut doang kok ini? Le orang oki kok mana tahu. Kami kan nggak nge kalau nggak oki. Tapi Ndan, bisa nggak aku pinjam format potong rambutmu sama mukamu itu ke aku? Biar keindahan itu menular ke orang-orang. Tolonglah. Kalau bisa bicara nggak? boleh. Tapi yang harus kuingatkan ke kau harus konsultasi dulu mengenai potongan seperti ini akan cocok nggak di kau. Karena sebenarnya ini pun aku potongannya ada yang kurang. Kurang pas. Kurang pas. Betul. Kau juga kalau mau potong-potong gini konsultasi yang betul. Karena kalau udah kau potong terus salah, nggak bisa balik lagi modelnya. Tapi ada yang nggak pas gini pun, keindahanmu tetap kukagumi. Si baby. Kau ini diam aja udah lah. Pokoknya aku mau yang pas dulu hari ini. Ah, pas kali. Ada kopi ABC susu di meja kita. Ayo, minum dulu. Tarik lagi. Tarik. Ahnya di aku aja. Terlalu tektok. Ya, walaupun ada yang nggak pas dari rambutku ini, tapi ada kopi ABC susu yang selalu pas di setiap kondisi kita. Betul. Emang udah pas itu kalau kopi ABC susu jadi kopi susu nomor 1. Rasanya nikmat. Kalau nomor 2 itu Boris. Dua. Nggak mungkin dua. Jahat kali mulut kau. Jahat kali. Selo kondan, ku bela kau. Udah. Ikutan. Udah nggak usah ribut. Satu yang perlu kalian ingat, saat aku butuh kopi, ya kopi ABC susu. Tarik. Dan kita Dan. Mati kau. Gak mau dia. Menolak dia. Banyak sebetulnya tahu bintang tamu dekat-dekat kantor kita di sini harusnya. Ya lebih pas lagi kalau dia datang memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga, Masya Allah. Tetangga.
Tetangga nggak ada bawa apa-apa nih. Buat tetangga. Saya mau itu kue. Dia bawa oleh Beneran. Oleh. Silakan. Biar pas sama kopi. Iya betul. Iya tuh. Emang beda kalau orang TV lama mah ya. Tetangga. Iya. Tadinya mau bawa seblak tapi punya Rafael tetangga. mau bawa seblak tapi punya Rafael. Belum dipotong-potong aja dulu. Ini buat teman-teman semua yang ada di sini. Kalau boleh tahu nih, nanya, ini habis dari mana kok pakai sarung gini? Habis Isya. Oh, karena pas kali tadi. Isa. Azan jam 7. Oh, benar-benar habis dari masjid langsung ke sini? Enggak. belum. Tadi nyampe sini pas azan. Ini santai kan ya? Santai. Buka kali. Aduh. Santai. Oh, Begini aja lah. gini aja. Orang ngeronda. Oh, tetangga. Emang gua mau memperlihatkan bahwa gua di rumah sehari-hari begini. Oh, Tapi kalau di rumah nggak pakai ini. Iya pakai celana panjang. Celana panjang. Cara panjang. Tapi tetap ini kan, Tetep tegas. ini, tegas. Apa galak? Apa? Tegas apa galak? Berbisa. Oh, berbisa. Pasukan bermarga Ananda Rusdiana. Nggak ada yang kenal tapi. Iya tapi kenapa jadi Kalau Ananda Omes, Rusdiana. Kenapa jadi Mulai dari sekarang harus kita bilang Ananda Rusdiana. Nanti mau pakai nama harus nama asli Ananda Rusdiana. Buat apa? Jangan kayak bedu, namanya Harabdu. Gak ada yang tahu. Iya, kalah. Pas Di suara-suara. Iya bener. Ya kan emang kalah. Pakai nama asli suka kalah. Kenapa namanya jadi Omes? Iya Om. Kenapa tuh? Kan pindah ke Jakarta. Jadi artis. Harus pakai nama artis. Emang harus pakai nama artis. Tapi memang Ananda Rusdiana Sunda kali ya. Iya sih. Kalau Ananda Rusdiana, dia nggak akan dipanggil Omes, dia dipanggil Rusdi. Bener. Itu panggilan gue dari kecil. Teman-teman gue manggilnya Rusdi. Oh. Karena kalau Nanda cewek. Nanda cewek. Itu panggilannya sama belakang. Pilihan nama kan misalnya kayak angkatan dulu kali ya, mungkin kayak Berry Prima. Nah, Cok Simbara. Cok Simbara. Omes tuh apa? Nama artis apa? tadinya Omes? setelah Berry Prima, gue mau bikin namanya Omes Stamina. Bukan Prima. Berry Prima. Tapi kan nggak pas. Nggak pas. Ini gue Omes. Omes itu julukan gue dari SMA. Jadi gue, kan kalau orang nggak tahu ya, kalau teman-teman dari daerah lain nih, kalau di Sunda itu suka ada nama julukan dari kecil. Betul. Ini panggilannya apa? Dari kecil dipanggil ganteng. Mohon maaf nih, yang manggil aku berarti transpuan ya? Ya. Makasih ganteng. Ya kan cewek, banyak cewek. Jadi waktu SD panggilan gue Bucek. Bule ceking. Bucek. Bule ceking. Bule ceking. Ada singkatannya orang. Karena dari kecil tuh putih, udah putih. putih dari kecil. Terus pas SMP Ben Hur. Belanda Hurik. Belanda Burik. Burikan. Pas SMA, gue masuk teater, dikasih nama julukan. Nama gua Omes. Dari Otak mesum. Dari, Itu dia gua aneh. padahal mah. Sumpah ya, itu baru ketemu sama senior. Gua anak kelas 1, masuk ekskul teater. Terus tiba-tiba senior gua, ini mah namanya Omes. Otak mesum nih kelihatan dari mukanya, katanya gitu. Langsung gitu. Gua langsung merasa, Visioner dia dong. iya itu dia. Kok bisa ya baca kayak begitu? Nah, banyak tanda dari muka gitu iya ya. makanya gua bingung, Ben. Kok kenapa Omes? Nah, kalau kalian Tapi tahu, Mas, tapi saya sambil santai ya. Tuh. Ayah lagi ada Om Omes, lagi syuting. Halo, udah sehat belum kamu? Dia itu dulu SMA ketemu seniornya namanya Omes. Omes. Saya syuting dulu ya, Tuy. Oke? Bye. Ini udah diangkat kok, angkatlah. Ayo syuting dulu ya. Ayo syuting dulu ya. Bye. Ya. Nanti telepon ya, katanya. Assalamualaikum. Gua ngerti tuh bahasa anak-anak. enggak, itu juga kita semua denger tahu. Oh iya benar. Jangan merasa spesial. Jelas kok. Dia tadi ngomongnya jelas. Dia ngomongnya jelas tadi. Gue ngerti anak-anak katanya. Oh itu Omes tuh Omes. SMA. Nah, Iya. kan jadinya berkarir di Jakarta tadi. Hmm. Pakai nama itu aja dah gitu. Iya. Atau emang dari SMA ke belakang itu udah Omes terus? Enggak, dari panggilan gua SMA sampai kuliah, sampai gua gede panggilan gua Omes. Oh. Sampai adek gua kan kelas 3, adek gua kelas 1, panggilannya Omes. Karena adeknya Omes. Jadi kalau nelfon ke rumah zaman dulu masih telepon rumah. Halo tante, Omesnya ada, Omes gede, Omes kecil, Omes gede. Iya, karena kan gua gede. Tapi Ya, karena
Anak. Gua omes yang gede. Omes gede. Gua dia yang gede. Nggak usah ada nggak usah ada behnya. Kalau itu tinggi berarti. Tapi omes Lagi tiduran berarti. Kalau gini ya. omes kecil ini beneran kecil. Adek gua. Oh iya. Dan sampai sekarang adek gua dipanggilnya Omes. Mirip banget. Sama teman-teman mirip. Sama teman-temannya sampai sekarang Mes, manggilnya Omes. Kalau lu tahu gua tuh satu sekolah sama Bobby Maulana. Tahu. Ada trio ubur-ubur. Tahu. Nah, dia juga punya julukan Arab. Karena memang Jelas, Arab karena memang kan. Kalau itu teman masih saya oner. SMA, itu teman Iya. satu angkatan, satu fakultas aku kan. Ya benar, adik kelas Bobby itu. Oh. Dia ketua teater di bawah gua ketua teater di atas dia. Jadi kepala daerah bukannya Bobby itu? Ya, Wakil wali kota. Wakil wali kota. Iya terpilih. Oh, wakil wali kota Sukabumi. Iya. 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 Munaro. Bobby izin. Nah itu. Pak Bobi, aduh ini pantas kamu. Trio ubur-ubur. Trio ubur sama Bang Ocit. Bang Ocit Iya. sama Satu Aldi lagi Taher. Aldi Taher. Pripit. Betul. Repet. Oke, salah tipis. Semiskin apa dulu, Ak? Emang iya. Emang miskin. Ya nggak tahu. Tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba Makanya gua kaget. Nggak tahu. pertanyaan. Ya siapa tahu? Iya ya, tapi mungkin bener bingung. Kok bisa miskin tapi ganteng gitu? Iya. Astaga. Terima kasih nih. Ini tadi yang dibawa sama Om. Oh, ini Kok cangkirnya beda? Harusnya sama dong. Tukeran aja, Bor. udah diminum tadi, udah diminum. Apa-apa dari sini. Apa kamu teh geulehan orangnya? Bener. Geulehan. Oh, ini dari situ. Dari kita. Oh ini. Terima kasih. Kok agak kebanting Ki, masukin bikin malu. Enggak sih, kita makan ini aja, dia itu gitu. Yang Apa dia balik bawa aja. letak kalau kata orang Jawa. Ini Apa pada kata- nggak tahu kan ini di mana? Di mana? Cuma 500 meter. Bener. Ini di depan. Oh, iya, Keluarga ada di sini ya? ada. Berarti seperjalanan pulang Dreambox teh gimik apa ya bertamu? Tidak. Bener-bener gua nungguin di depan rumah. Udah beli belum? Belum. Bener-bener barusan. Sebelum kesini beli dulu. Beli oleh-oleh buat tetangga. Asik kan? Iya bener. Pada nggak tahu kan? Paling jarak 200 meter ya? Iya. Rumah gua dari sini, dari base camp Magalay. Tapi setelah berapa tahun baru datang ya tetangga ya? Enggak, kan kemarin dateng. gua Motoran. motoran. Tapi kan nggak ada kamera. Iya bener. Bener sih. Tapi bentar dulu, ini berarti Aomes kecil lahir di Sukabumi. Sukabumi. Lahir Sukabumi. besar di Sukabumi. Sukabumi itu berapa jauh sih dari Bandung? Tergantung lah, jalan kaki, naik motor, naik bus. Darat lah, motoran gitu. Sukabumi sini. Gua pernah Bandung sini. nyobain pakai kuda tuh. Wah, bareng sama Bene. Bini punya kuda. Ih, kaya banget. Tapi narik, kuda narik. Kuda narik. Oh gitu. Bukan yang di pacuan kuda gitu, iya, bukan. Nggak, kalau naik motor dari Bandung ke Sukabumi. Sukabumi, jauh nggak sih itu? Kalau naik motor lumayan muter karena harus lewat Cimahi. Kalau dari Lewat Bandung, Cimahi, Sukabumi. Dari Bandung nggak bisa masuk tol kan pakai motor. Biasanya gua dulu zaman kuliah pulang pergi suka naik motor. Itu sekitar 3 jam perjalanan. Oh, Sambil jauh. santai. Lumayan. Kalau sekarang udah ada tol ke Sukabumi? Tol ke Sukabumi dari Jakarta ada. Sekarang tol Jakarta Sukabumi itu paling 2,5 jam, 2 jam lah. Nyampe ke Dauan. Bandung Sukabumi belum ada Parung kuda. tolnya. Enggak, ya lewat ini aja. Tetap lewat Cimahi juga dong berarti. Enggak, lewat tolnya masuk dari Padalarang. Tapi ya dulu kalau misalnya lagi Nggak usah ditunjuk, ini nih mapnya nggak usah. Kita ada orang Keren banget. Kemarin gua ngapain? Tapi kalau lajang-lajangnya Omes tuh ya kalau weekend ke Bandung gitu ya. Kalau lagi apa? Kalau weekend gitu-gitu ke Bandung. Main-mainnya gitu enggak? Atau Sukabumi aja? Gua Sukabumi aja. Oh. Orang masih banyak kok. Nyambung yang Orang masih apa? banyak yang bisa di Apa tadi Omes besar. bukan Miskin. bukan kondisi ekonomi gitu ya, benar miskin gitu ya. Gua tidak pernah punya kendaraan pribadi walaupun itu motor. Bokap gua sampai meninggal nggak pernah punya kendaraan pribadi. Sekeluarga. Walaupun itu Serius, motor semiskin sekeluarga. itu? Emang bokap kerja apa? Pegawai negeri. Nyokap Seorang kepala bagian itulah keuangan. Kabak Iya, berarti ya. Pajakan. Terus kaya dong harusnya. Harusnya. kenapa tuh? Biasanya jadi Dedikasi Gua belajar dia. dari bokap gua. Dia dedikasi aja, Ya. bokap berarti. Jadi dedikasi. Jadi memang dari Dedikasi, Amir ngambil gitu. dulu- dedikasi. Dedikasi Amir Kambil. Jadi bokap gua pas mau naik seluruh gaji saya sumbangkan untuk rakyat. Enggak sih kayak. Visioner bokap gua mah udah kayak presiden wali kota. Pelan tapi pelan tuh ngomongnya tuh. Pelan. Kenapa ada Pelan dari perubahan volume ya? dari awalnya yang seluruh sepertinya agak pelan dia turun. Tahunnya bukan ke situ. Berapa? Omes berapa bersaudara? Gua tuh 4.
yang nomor 2 meninggal. Jadi gue jadi nomor 2 dia naik. Oh, Omes nomor 3 tadinya. Adik gue bungsu nomor 4. Beda berapa tahun sih sama adik? Kalau sama adik gue cuma 2 tahun. Oh, 2 tahun ya tadi. Sama kakak cukup jauh. Berarti waktu itu si papa teh PNS, mama PNS, ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Gitu. Masa PNS nggak bisa punya motor? Gak punya, Ben. Nggak mau. Gak punya. Iya, apa nggak mau? Atau nggak mau? Enggak. Terus Jadi bokap jadi gua gini, kendaraan sehari-hari gua kan apa? Angkot. Astaga. Gua hatam banget angkot Jakarta ke Sukabumi, Bandung. Gua tuh pakai bis. Gua kalau selesai kuliah tuh kan pada mudik semua. Ya. Gua tuh harus nungguin bis di terminal. Udah satu buk semua, udah kebagian bis nunggu lagi gitu aja. Karena itu satu-satunya bis yang sekali langsung ke Iya, Sukabumi. Bandung, Sukabumi. Nggak nyangka ya, sumpah aku nggak nyangka. Berarti Omes tuh punya motor ketika kuliah? Ya. Kok Ketika bisa? kuliah. Karena gua kuliah sambil kerja dari dulu. Beneran kerja ya. Gua tuh kuliah. Kami tuh Kami nggak ada yang mikir curiga. mana. Mikirinnya ya kerja. Iya udah, Omes sendiri yang membuat kami jadi nggak yakin kerja. Kerja nggak ya? Dari apa SD sampai SMA di Sukabumi. Kuliah Kuliah baru di Bandung. Kuliah di Unpad. Unpad. Jurusan Komunikasi. Oke, sambil kuliah. Sambil kuliah. Aktivitasnya? Gua kerja. Gua jualan susu. Kalau lu tahu yang di mall-mall tuh, Oh di iya. mall-mall yang nawarin. Iya, datang-datangin. Silakan SPB, cobain SPB SPB. gitu. Nama berapa box? Gue yang bantuin, gue muter-muter. Dia takut dia jualan susu. Ada 8. Silakan. Jualan susu gitu. Pada momen itu belum kepikiran. Pada momen Bentar, Bu. sampai ke situ timeline-nya. Bentar. Bu, kalau mau susu ada yang Omes gede sediakan. Enggak, maksudnya Omes kan di Bandung, anak baru di Bandung. Itu Iya. hitungannya luar kota, tidak pernah tahu Bandung sama sekali. sama sekali. Maksudnya bisa dapat Jualan. jualan. Di Bandung kan memang keluarga juga banyak yang di Bandung. Cuman ikut kerja itu emang nyari-nyari ke temen. Ada kerjaan nggak? Gue mau ikutan dong. Lu mau jadi ikut SPB nggak? Ya udah, ayo. Jadi setiap weekend gue tuh jualan. Kok bisa timbul niat itu tuh emang lagi ada apa yang dikejar? Karena apa? lagi nggak punya duit aja. Oh, Bor. Jadi emang nggak punya duit. Jadi zaman kuliah tuh gue masih inget ada teman-teman gue juga mungkin yang nonton. Kita ngamen ya. Nah ini juga harus gue make sure ya. Beneran ngamen. Ada yang ngamen gaya-gaya. Gue mau ngamen. Habis Literally ngamen. Duitnya dikumpulin. Ayo makan apa? Gitu. Kayak lagi anak maba ngedanus di Dago dulu. Enggak beda. Kan itu maba, gue juga ngedanus, dana usaha, minta sumbangan, mau bikin event. Kalau gue ngamen, abis ngamen makan. Untuk ngamennya Untuk makan. di jalan besar apa Kalau gimana? di Bandung Kapan? zaman dulu di Dago tuh Dago. banyak kafe-kafe. Oh, Jadi masuk gua ke tuh kafe-kafe. ke kafe-kafe. Cuman biasanya ke satu kafe itu doang. Jadi gue minta tolong ke orangnya, saya mau ngamen di sini boleh nggak? Boleh. Jadi yang di sini ngamen grup kita aja ya bertiga. Oke, gitu. Dulu itu di Bandung, kalau Dago yang sering kalian lewatin sekarang, tiap malam minggu itu mobil-mobil radio keren-keren pada nongkrong. Betul. Ada di beberapa titik. bikin gitu. event. Iya bikin event, pokoknya berisik-berisikan di situ. Jadi orang-orang pada motor nih kumpul lah, keramaian lah di situ tuh. Gitu. Kalau sekarang di Jakarta kan ramenya mie Aceh tuh, mie Aceh. Betul, Nah, gua betul, tuh lagi kayak rame. ngamen di situ di mie Acehnya, tapi biasa main di situ Berarti itu malam-malam. nyari itu untuk makan, bener untuk makan. Sebetulnya sih gue juga dikasih bekal bulanan. Iya. Cuman yang namanya waktu muda ya, Iya. tanggal berapa aja udah habis. Nah gimana nih Kok bisa? ngakalinnya? Kok bisa habis? Kemana? Ngapain? Ini tuh ngapain? Gua latihan tari daerah. Jadi ongkos. Iya. Jadi ongkos. Bayar guru. Iya. Ya anak muda aja. Iya, Cepat maksudnya- muda nongkrong. Iya, Cepat habis ya. Mohon maaf, boleh nggak tahu berapa sih dulu dikirim bulanannya? Iya, tahun berapa? Gue sih lupa inget ya. Ini harus Pertama ke Bandung. ya. Tahun berapa dulu? Tahun 2004. 2004 berarti. 2004 gua ke Bandung. Ini gue lupa kalau bulanannya ya. Cuman kalau kita ngomongin kos-kosan. Harga kosan Harga kosan lu kan berarti lu 2006-an. Iya. Harga kosan lu rata-rata berapa? 600-800. 600-800. Nah gua ngekos tempat kosan gua 250.000. Ah gitu aja patokannya. Sama sama ini. Aku lebih murah. Oh dia lebih mahal 1,8. 1,8 setahun. Di mana? Di Jogja. Transfer buat Benny. Dulu. Tapi Jogja biasanya kan Iya. harganya di bawah. Nah, oke. Berarti berapa sebulan? 200-250.000 kosan gua dulu di Bandung. Kalau lu tahu DU
Ya, Tempat diukur, Tempat kamu diukur, sekeloa. Sekeloa kan bawa banjir. Nah, gue dia yang banjir. Jadi kalau banjir, gue tuh untung lantai 2. Dia ngeliatin aja nggak bisa kuliah. Jadi kamu dari jalan Sekeloa ada tangga ke bawah, di bawah. Yang kiri, Iya. di belakang Unicom tuh yang padet banget. Paciwe, Nah, itu. belakang ITHB. Itu Sering banjir. Banjir pasti situ mah. Sekali setahun gitu. Oh, bisa berapa kali kalau hujan deres pasti banjir. Jadi Karena meluap air ya. betul, karena biar ya sih. Enggak, Ki, karena ada orang mandi. takutnya kos-kosannya tuh memang ditampung di dalam gini. Jadi airnya nggak kemana-mana. Dicerukan gitu. Dicerukan jadi lingkungan. gitu. Tapi memang begitu dari dulu. Terus sempat tapi kan di itu- Japati itu. Tapi kan itu uang kos Kosan. dikasih lah 250. Ya. Nah, uang makan kan dikasih tetap. Ya uang makan sih, gua lupa pastinya berapa. Gua masih inget ya. Gua ngomong waktu itu, gua makan cuman punya 2.000 sama temen gue 1.000 apa 2.000. Sampai ada yang protes tuh gua ngomong tuh di YouTube-nya siapa? Panji kalau nggak salah. Sampai yang protes, nggak mungkin zaman segitu dapat gorengan sama nasi minimal tuh 2.000 3.000. Dulu goreng tahu 500 perak. Betul. Iya, betul. Nasi kan bisa kita custom. Betul. Jadi gua sama temen gua waktu itu mau buka puasa, nggak punya duit. Gua lupa 1.000 apa 2.000 ya. Lapar. Ayo makan. Makan apa? Kita cari goreng tahu gehu orang Sunda. Gehu yang pedes. Karena pedes bisa mengurangi rasa lapar, guys. Nasi, goreng tahu. Goreng tahunya 1 dibagi 2. Nasinya dibagi 2. Ayo kita makan. Tapi gua lupa. Oh, ini kan. Makanya kalau habis makan gehu pedas cuci tangan. Jangan langsung pegang Iya, tangan. itu pedas, kena cabe. Pedih. Tapi Anjir, degilnya tiba-tiba. Kalau yang pakai kacamata gini. dibuka dulu. Dibuka dulu. Gitu. Nah, tapi sebetulnya gue lupa ya 1.000 apa 2.000 perak gitu. Terus kita bagi 2. Harusnya ini bisa lebih. Misalkan 2.000 misalkan. Ini harusnya ada bisa lebih nih. Kenapa goreng tahunya cuma 1, nasinya cuma segini? Emang temen gua lebih mentingin rokok daripada makan. Jadi dia tetap bisa cek. Aduh. Ada rokok anjing sebatang betul. Udah buat kita berdua. Iya, tetap sharing ya. Gitu. Fair. Kenapa kan? Kacau kali ya, Kenapa kalau ingat orang lebih mentingin rokok emang. pilihan kuliah Sukabumi itu nggak ada kampus apa gimana? Ada kampus. Oh, tapi memang yang di mes. milih aja ya. Ya. Kalau ku ingat itu, aku pernah gitu, nggak makan aku 2 hari sama kawanku. Oh iya. Di mes, di mes waktu itu main bola. Nggak makan 2 hari, adalah duit. Ada duit 15.000 apa 20.000. Pulang dia. Dibelinya rokok sebungkus. Aku, nasi mana? Ngerokok aja kita. Ih, kalau itu mau berantem aku. Anjing gitu udah gak makan ini. Ada duit, kok beli rokok kau? Aku bilang, Orang kalau udah ngerokok tuh begitu. Kacau Bener kali. tuh teman gua. Selain itu ya kalau ngomongin soal makan nih ya, gua pernah nih. Kayaknya belum pernah ngomong deh. Zaman udah syuting. Setelah ekstravaganza, Setelah ekstravaganza, sudah cukup dikenal sama gua. Dulu masih ngekos, belum nikah. di mana? Di Jakarta. Di Jakarta dong. Di Jakarta. Ya itu aja, Jakarta Kan udah aja. ekstravaganza di Jakarta. Iya, udah pindah. Iya bener. Kita dulu satu kelurahan kayaknya kosannya. Ya kan bener di Jakarta. Satu kelurahan kita dulu. Yang gentengnya hijau. Tapi banyak temen nih. Emang bini gue di Karet Pedurena. Iya. Kan jadi tahu daerah nih, kita kan nggak bicara daerah tadi. Ya juga sih. Iya, di Jakarta. Gampang kepancing. Iya, kita cuma Jakarta. bilang Jakarta sama genteng hijau. Iya bener. Mas, Udah. udah genteng hijau udah pasti situ, Mas. Nggak mungkin. Masih banyak. Yang gua gentengnya oren. Standar. Biar clear. clear. Oke, udah di ekstravaganza, udah dikenal. Gua pernah kejadian lagi, guys. Jadi gua dulu pernah ditipu oleh manajer gua. Habis duit Uangnya gua. dibawa kabur lah. Dibawa kabur. Tunggu Kak, setelah berapa lama berkarir di ekstravaganza gitu-gitu? Kayak cukup lama deh. Cukup karena lama. dulu tuh gua karena nggak bisa nabung. Duitnya jadi banyak nitip. berarti dong. Duitnya banyak dong. Bayangnya gini, digantinya sama satu rumah. Digantinya sama rumahnya si orang yang nipu gua. Oh, akhirnya diganti. Karena gua ngumpulin uang waktu itu, jadi gua 2 kali ditipu. Yang pertama ngumpulin uang,
kan nyokap tinggal sendiri. Pas gue masuk Extravaganza, bokap tuh meninggal. Terus kan, duh kasihan ya ibu di Sukabumi sendirian. Anak-anaknya kuliah di Bandung, kerja di Bandung, kakak dan adik gue. Pengen mindahin ibu ke Bandung. Ya udah deh, sebelum punya rumah sendiri, gue pengen beliin rumah buat nyokap. Nitip lah di manajer. Dengan maksud tadi biar gak kepake. Iya, biar gak kepake. Uang masuk. Udah, aku mah bekal bulanan aja. Udah lah, kayaknya udah kumpul nih lumayan nih duit nih. Ayo cari rumah buat ibu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mana duit saya? Udah ketemu nih rumahnya. Oh gitu sebentar. Taunya duitnya hilang, dipakai. Sama si manajer ini. Sama si manajer ini. Oke. Itu kejadian pertama. Tapi masih dimaafkan gitu. Masih dimaafkan karena manajemen. Manajemen yang Diganti satu itu manajemen berarti? diganti manajer. Uangnya diganti. Uangnya diganti pakai rumah. Sama si manajemen. Sama si rumah orang itu. Diganti bayar pakai rumah. Di Bandung tuh rumahnya? Bandung rumahnya. Oke. Cuman nggak jadi gue isi juga, males lah. Ya, Jual dengan cepet-cepet background aja. seperti Iya ini. makanya. Kira rumah itu dijual, Omes beli rumah Ya lain dijual, lagi. langsung dijual, cari rumah lagi, akhirnya ibu bisa pindah. Yang kedua, gue kan masih percaya lah gitu. Ya udah deh, gue titipin lagi, gue mau nikah. Buat Omes Kulit nikah uang, nih. Betul, buat nikah, udah nyiapin apa segala macam. Udahlah, tanda jadi kan harus pelunasan segala macam. Iya. Gak ada duitnya sama sekali. DP mah udah. DP udah ya, DP kan tanda jadi lah ya. Udah itu. Betul, udah. Nah kebetulan, alhamdulillah ya waktu itu gue menikah tuh Surabaya, karena kan nikahnya di Surabaya. Iya. Surabaya tuh ada akad nikah, tapi juga sewa gedung lah buat resepsi lah ya, resepsi. Ya. Malamnya baru di hotel. Terus ada acara juga kebetulan di Jakarta. Pas habis berapa bulannya. Jadi itu harus DP-nya beberapa tempat lah. Karena kan keluarga gue ada Pestanya yang di home away lah ini Iya, ya. home away. Sama satu lagi tuh di Sorowako, tapi itu disiapin sama istri karena istri kan orang Sorowako, Sulawesi. Gitu. Nah, pas Bukan mau orang Surabaya. kuliah di Surabaya. Oke. Keluarnya pindah Surabaya. Nah, terus pas mau bayar-bayar nih, mana duit gua? Dikasih taunya, ini nih dari TV-nya belum dibayar-bayar. Wah, gua tanya ke orang talent, kan kenal kita. Iya. Ayo dong, gua mau nikah. Mana duit gua? Udah semua, A. Nih Buktinya. Udah tuh, jadi gua pas nikahan jual dulu mobil, motor, semua yang gua punya. Gua masih ingat, gua dibantuin sama seorang kakak gua yang sekarang gua bilang terima kasih, Irfan Hakim tuh. Gimana tuh bantunya? Minjemin. Oh, Gua nggak punya duit sama sekali, gua udah DP. Dikasih sapi untuk dijual lagi. Mau nikah. Waktu itu belum main sapi. Waktu itu. Apiari juga kayaknya belum waktu itu. Iya. Belum. Waktu itu juga Baru kura-kura doang kayaknya. Iya. Enggak tahu. Kan ribet harus jual sapi. Iya. Tapi kan main sapi ya. Iya. Padahal gua mintanya ke bobule. Jadi ada juga kebo bule. Tapi itu akhirnya penyelesaiannya gimana? Nah waktu itu, ini kan gue punya duit, semua habis buat bayar ini. Gua waktu itu numpang jadinya, tiap makan gua numpang ke bini gua juga kan habis duitnya, kan satu manajemen. Satu manajemen diambil semua. Jadi mie instan tuh kita nyetok 2 dus, hampir tiap hari makannya itu. Itu terus. Awal-awal nikah sampai gua waktu itu masih ingat banget nih makanya sama bini gua. Di endorse mie. Enggak juga. Kayaknya belum musim endorse. Belum ada lah, bener. Iya, belum ada sosial media. Belum ada sosmed. Gua pernah anniversary gak punya duit sama sekali. Di momen itulah Di Mas, momen ya? itu. Gua sama bini gua waktu itu masih pacaran. Sayang, sama-sama kita nggak punya uang. Tapi mobil yang kamu jangan dijual. Karena aku bisa pinjam itu kan buat kaki. Iya. Kita kerja, kita Bagi dua betul. gitu. Ya, aku pinjam nanti gantian sama kamu. Iya nggak apa-apa. Aku belum bisa nih anniversary ngerayainnya di kos-kosan aja ya. Gue pakai ember tuh, gue balikin, gue tutup pakai sarung, pakai lilin putih, bikin mie instan, mie goreng, pakai telur berdua. Tapi sudah. Tapi yang seru, kalau ini mungkin nggak usah nangis, karena yang seru tuh kan bukan habis itunya. Nah, jadi waktu Extravaganza nih. Beneran Omes emang namanya. Tapi enggak, di situ Tapi asli, gue baru tuh kalau bini gue inget ketawa kita, tapi ketawa satir kayak, gila, artis loh, kita ya, iya ya, orang pada kenal, makanya itu yang selalu gue bilang. Buat yang lagi nonton nih, kalian nggak pernah tahu kondisi kami seperti apa. Betul. Kami selalu berusaha menghibur kalian. Betul. Makanya buat yang jempolnya gampang ngomong, gampang mencet,
Kalian nggak pernah tahu apa yang kami alami. Kayaknya yang paling relate Boris udah ini kayaknya. Ya orang mah kan tahu kalau syuting kan dibayarnya sebulan setengah orang-orang pada Iya. tahu. Nggak tahu ada yang bisa 6 bulan, 8 bulan. Itulah. Emang iya ya? Berat ya berarti ya. Lumayan lah. Emang 6 bulanan gitu ya? Ada. Ada kan? Tahun aja ada. Kalau TV lama. Saya sampai ada pernah sampai lupa kayaknya. Ada. Ada aja momennya seperti itu gitu. Betul. Iya. Tapi ya nggak tahu lah namanya rezeki. Ya tanpa mengurangi rasa hormat dan lain sebagainya kan kita tuh buruh. Ya. Masuk kerja baru dapat duit. Tapi kayaknya sekarang TV udah mendingan ya dibanding dulu. betul. Better sekali. Ah tapi berarti kalau cerita dulu tuh masa kecil Aomes tuh berat juga dong nggak? Gue sih nggak selalu bilang berat, nggak mau bilang berat, tapi Apa? Bajumu bolong-bolong memang model. Model. Baca depannya dong. WTLS. Nah berarti berat enggak, tapi nggak apa karena nggak ada perbandingan apa gimana? Dulu fun-fun aja sebenarnya. Dulu main PS nggak? Ada PS nggak di rumah? PS Sega punya. Oh, Sega. Bentar dulu. Lokasi rumah gimana? Komplek kah? Atau Tuh harus lihat gue pin di Instagram gue di Reels karena setiap gue cerita anak-anak podcast macam lu mah suka lebay, dia menjual kemiskinan. Lu lihat tuh gue pin, gue tuh harus masuk ke gang jalan kaki dari jalan raya itu sekitar 10-15 menit. Nggak ada yang Di Reels. Oh Reels. Di Reels. Oh ini. Masuk ke dalam gang gitu ya. Oh ada danau. Situ gini. Bukan. kita nonton aja. Salah ini. Oh iya ini ada yang ini. Nah. Itu ada yang besar. Nah, Masuk ke gang gitu ya. Inspiratif depannya sekali ya. kebon. Oh, Lakeview. Lakeview. Berarti tidak Ini yang nyokap. ngasuh gua kecil tetangga tukang gorengan. Udah, ini. udah. Nah ini Pulang. ini jalannya nih. ini jalannya kurang Ini lebih. buat mandi. Iya, itu tempat gua main air dulu. Nah, itu depan rumah persis. Jadi gua tuh di depan kolam kebon kayak gitu. Kalau dari jalan raya itu masuk tuh jalan itu sekitar 10 sampai 15 menit. Jauh. Iya emang. Kalau motor papasan satu harus berhenti. Oh, Gua nyamping. ke Sukabumi kemarin ya bawa motor kan. Pulang dari Bandung tuh sama anak-anak touring. Ya, yang Gua tuh- kamu misah. Ya Ke bener, Sukabumi misah. dulu kan. Gua mah ke Sukabumi aja. Gue mikir mau masuk ke rumah tadinya. Kayaknya nggak muat motor gua. Nggak muat kalau ketemu bingung gua nih. Harus mundur nih. Nggak muat, nekuk, belok, gua harus ngek. Oh, ya kan ribet motor lagi. gede-gede Ya, bawa motor adventure. Kayak gitu kondisinya. Memang jalan itu 10 menit, 15 menit. Jadi kalau lagi mudik tuh pasti bawa gembolan, bawa koper kalau bawa anak-anak. Tapi Itu sampai- rumah itu masih ada berarti? masih ada. Rumah kamu. Masih udah punya ini, orang. Ini punya gua. Oh, masih. Itulah gua sepakat kakak dan adik kita harus menjaga ini. Anak-anak kita pun selalu kita bawa ke sini biar tahu nih bapak ibu kalian tuh dari mana. Kakak gua dari mana, adik gua. Ini rumah disinilah kami dibesarkan. Ini kalian ngelihat, ini udah tembok kan? Dulunya. Dulunya Kain. SMP. Enggak, kardus. Studio ditutup kain ya. Dulunya bilik. Punten ditampi. Emang nggak, Bang? Bilik gimana? Kos-kosan. Bilik apa tuh bilik? tuh? Bedeng. Bukan. Dari Kayu bambu anyaman. anyaman. Kalau di kita iya, tepas. Kalau di Ya. kita bilangnya tepas gedek. Anyaman. Nah, jadi setengahnya tembok tuh Tembok, kapur. atasnya itu kan? Atasnya itu. Iya. Bawahnya apa? Pelur. Semi industrial gitu. Pelur tuh apa? Bukan semen. Aci semen. Acian. Semen. Semen. Semen tapi nggak dihalusin. Kita Iya. bilangnya semen kasar. Iya, Terus semen kasar. kayak di Plester. plester doang. Iya, ya, Ah, apa yang bilangnya plester? Nah, gitu. Dihalusin. Tas sama kita mengalami itu. Sama. Sama aku juga rumah gitu. Gila. Lah ya memang dari dulu juga gitu. Dia doang enggak. Anak juragan angkot. Kacau. Aku bawa pulang salom. Ayo kita ke rumah opung, ke rumah bapak dulu. Bet, jajan dia. Ya orang rumah emaknya. Rumahnya udah jadi Indomaret. Oh iya Jadi ya. kayak gitu. Jadi pas SMP, SD kelas 6 lahir baru dibangun gitu. ya. SMA di Sukabumi juga berarti? SMA Sukabumi juga. Jauh nggak dari rumah SMA? Semua iya, naik angkot tuh 1, 2, 3 kali naik angkot. Hah? Nyambung. Oh, Karena kan pengen ke sekolah favorit. Gua kan di kabupaten, tapi perbatasan masuk ke Kota Madia. Jadi rumah gua tuh kalau pada tahu nih ada situ gunung. Sekarang lagi rame yang jembatan kaca. Ya. Nah, itu tempat main gua dari kecil. Itu cuman deket lah kalau mau ke sana tuh kalau naik motor ya 20 menit. Di belakang Berarti sekolah. sebagai murid pintar dong ya bisa masuk Unpad.
itulah asik. Merendah, Karena kan masuk negeri itu susah. Apalagi Dari SMA aja dia udah milih SMA favorit. Iya. Iya, berarti kan memang secara kecerdasan mumpuni lah. Lumayan lah. Dari SD gua ranking 1, SMP gua lumayan inilah. Agak jadinya turun. 3 besar. Kebanyakan organisasi. 1, 2, 3. Waktu SMP gua tuh wakil ketua OSIS sama ketua MPK zaman dulu. SMA, baru tuh 5 besar lah. Iya. Jelek-jeleknya ranking 7. Tapi Dan- masih radar Masih segitu-segitu lah. lah Iya, ya. tapi organisasi juga waktu SMA. OSIS. Tapi bidang seni. Jadi gua ketua ekskul teater dulu. Oh, di sekolah udah ada teater dulu. Udah ada dari dulu. SMA mana? SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Oh iya. Semansa, Ikut Semansa. ikut bimbel nggak kalau mau ujian apa UMPTN? Ikut bimbel gua. Jadi memang ini nyambungnya bokap dan nyokap itu selalu ngomong gitu. Kan kita zaman SMP, SMA teman-teman kita pakai motor dari SMP. Pak, bahasa Sunda ya. Pak, I want a motorcycle. Sunda tuh ya. Sunda tuh ya. Sunda tuh ya. I want a Motorcycle. I want a motor. Bapak hoyong motor. Dari dulu yang gue inget nih dari bokap nyokap itu. Udah, gak usah. Masih banyak angkot. Nanti uangnya tabungin aja. Kamu sekolah yang tinggi. Kamu mau sekolah yang kemana aja, Bapak bayarin. Jadi bokap nyokap tuh Pendidikan nomor 1. warisan bagi mereka itu adalah pendidikan. Adik kuliah di mana? Kalau ada di Bandung juga Unisba, Universitas Islam Bandung. Kakak Unpad juga sama komunikasi. Iyalah, maksudnya itu dari Sukabumi. Iya. Maksudnya berangkat semua anaknya sarjana di Bandung gitu ya. Kebanggaan. Kagum, oi. Kebanggaan. Karena kan Sukabumi biasanya kalau banyak yang bantu-bantu di rumah kan banyak dari Sukabumi. Mbak gitu dari Sukabumi. Iya. Ya mungkin kalau nggak jadi ini gue usah jadi supir kalian. Gitu. Kalau nggak jadi artis. Kegantengan kalau jadi supir kamu. Tapi Omes, kalau lihat Omes sekarang kan orangnya tuh apa ya? Dandy banget gitu. Resik gitu ya. Bukan resik, dandy. Tiap motoran pasti kostumnya, outfitnya nggak pernah pengulangan. Emang Selalu ada terus. Gagah. Apa memang Stylish. Stylish banget. Nih, terbaru. Kemarin golf sama Omes. Aku sama Azurnya di belakang. Omes mau main nih. Azurnya gini. Si stylish. Banyak gaya. Si stylish Nah, tuh. yang mau gue tanyain, apakah memang dari kecil dulu sudah sedandy, Seneng. seperlente itu atau Kalau gaya, gue emang dari kecil gue seneng banget bergaya. banyak berarti baju dari kecil? Banyak. Tapi turunan. bekas. Kalau dulu, Kakak. karena gue dulu menjual kesedihan banget nih gue nih. Gua itu beli baju baru hanya di momen Lebaran. Iya sama. Ya, sama berarti. kita. Beda Ada- kalau aku Natal. Kalau aku Beda. Beda hari besar. Itu beda. Benar, itu beda. Tetap ada hari besar. Kita tuh nggak ada momen tiba-tiba mama bapak pulang, ini baju baru. Iya, nggak ada, sama. Kita nunggu Lebaran. Sama, Dan itu bener-bener. dipakai Nggak ada. setahun. Benar. Betul. Dan cuman dijatah kan, mau 1 setel atau 2 setel, biasanya 1 setel. Sisanya Tapi biasanya kalau sepatu 1, sendal 1. Iya. Oh, iya. Setelan atasnya sama 1. Oh iya benar satu. Kita biasanya kalau pakai baju hari-hari, kita dibeliin kalau di sana namanya monja. Thrifting. Gede bagi. Oh, gede banget. Ya. Di tapi kalian deket soalnya. 10.000 3. Iya. Dari Singapura gitu barang-barang Malaysia. Dulu baju kecil kami tuh polo. Giordano. Iya, tapi kita nggak tahu. Tapi Nggak mau tahu. ganti mereknya. Karena 10.000 3 gitu. Iya. Udah itu baju hari-harinya itu. Kalau gua mah banyaknya baju lungsuran kalau orang Sunda. Baju warisan. Warisan. Jadi dulu Dari gua kakek. masih inget. Wah, ada lungsur ya? kejauhan. Oke, sorry. Kejauhan. Terlalu lungsur. Iya. Pakai udang ya, pakai udang. Dari kecil gua kemana-mana lah Kabayan. Jadi masih begitu. Sunda jadul banget. Dari Didi Petet dong. Iya. Apa namanya? Kayak sekarang aja gue masih melakukan hal itu dengan keluarga gue. Jadi memang itu jadi gue tuh masih selalu menjaga mudik sekeluarga besar ya, bukan keluarga inti doang. Jadi kita tuh selalu masih ngumpul. Jadi mau udah kemana pasti ngumpul. Jadi kalau ngumpul tuh berapa puluh orang. Dan kita meneruskan itu cucu, cicit. Sekarang kan gue generasi cucu lah dari yang terdekat itu. Gue gitu. Ada baju bawa, yang lain saudara kasih. Jadi emang seneng aja. Jadi terus dipakai. Jadi kayak ya mungkin 10 tahun lalu lah, gue bisa ngelihat sepupu gue masih menggunakan baju waktu gue kuliah gitu. Buset, masih ada walaupun mungkin udah dipakai buat tidur gitu-gitu. Buset, ini baju gue zaman kuliah dulu. Tapi emang tradisi keluarga. Zaman di aja. kosan burung merak ya.
Burung Merak bukan kuliah, bukan kuliah itu. Oh, itu Udah di sini. Oke. Udah di Jakarta. Terlalu dekat kayaknya. Secara Saya dengerin terus podcast Mas. Dengerin terus saya. Kosan Merak. Iya. Sering dengerin podcast Mas, sering deep talk juga berdua kayaknya ya. Enggak. Tapi pas talk waktu itu nggak apa ya. Tapi ya kalau orang tua keras nggak sama anak-anaknya? Maksudnya main tangan nggak? Kalau kita kan Sumatera sudah biasa semi akmil. Ya, kalau main tangan sih bokap enggak ya. Nyokap juga enggak. Lebih ke main kaki. Main kaki. Jadi gue dijagling. Kalau gue gitu. Dijagling. Pakai lutut lagi. Bokap gue sih galak. Di kampung gue nih, yang nonton pasti tahu bokap gue galak banget. Harus Diana. Pak Dodi, almarhum. Pak Dodi. Jadi memang apa? Oh, ya mungkin diseganilah di kampung gitu. Pentolan Jadi kampung, iya kayak begitu kan pegawai negeri gitu kan. Di kampung zaman dulu orang, wah bokap gua mah ada yang mabok pinggir jalan dulu kan zaman gitu-gitu ya warga pemuda gitu. Iya. Diseret sama bokap gua gini, "Wah, Dodi, ampun, ampun." Emaknya, "Bapak atos, karunya. Maafin anak saya, maafin." Tuh, benang, waduh. Kalau udah mabuk bokap gue mah masukin ke kolam nih, kolam kulah, kolam lele gitu. Serep. Lah dipatil dong mukanya. Cepuk gitu. Tapi ke anak orang, tapi ke anaknya nggak pernah. Karena anaknya nggak pernah ketahuan mabuk. Anaknya pintar. Karena sebelum pulang sadar. Karena aku melihat bapakku bagaimana anak orang. Lalu jadi Pierre Roland ya gerhana deh. Tapi gue masih ingat tuh zaman dulu, kan gue mah, jadi gue tuh waktu kecil sekolah SD. Habis sekolah SD kan jam 1. Jam 1 itu lanjut gue tuh sekolah agama. Ngaji maksudnya? Pesantren. Oh, bukan pesantren. ada sekolah madrasah gitu. Madrasah ibtidaiyah. Jadi gue belajar Islam, MI. Habis jam 6 selesai. Jam 6 sampai jam 7 itu gue les. Les apa? Les semua aja. Mata pelajaran. Jam 7 sampai jam 9 ngaji. Les mata pelajaran tuh di mana? Di guru. Di guru-guru yang tetangga. Iya. Tetangga guru. Private gitu. Makanya itu yang gue bilang bokap nyokap gue sekolah. Kalau untuk pendidikan mah nggak ada. Pendidikan mah nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada mundurnya lah. Gitu. Pasti ada terus duitnya. Bener. Tapi gue pernah dulu tuh ingat zaman sekolah agama mau dites ngaji. Kan zaman dulu guru ada yang cepat gitu kan pakai rotan gitu atau bambu yang udah yang buat nunjuk berasa banget kan. Gua alasan gak mau sekolah agama. Nah bokap gua kalau masalah pendidikan emang cukup keras. Gua diikat tangannya. Diikat, dibawa, ditarik ke lapangan. Kayak bawa sapi gitu, kayak bawa kerbau. Iya benar, tapi tangan ampun, gak mau sekolah agama. Diikat. Kayak tersangka maling di kampung ya. Ya benar, kayak baru ngambil ayam. Terus dimanain? Diikat di jemuran di lapangan. Jadi orang pada lewat ya, sekolah. Bukan ke itu, tapi menguatkan mental. Oh, nggak ada tulisannya. Nggak ada. Orang tua. Nggak ada. Aku naon? Tetangga terus. Kenapa? Alim sekolah agama. Tapi malu. Siang-siang panas. Terus digini lagi. Bener-bener digini. Diikat. Sama nyokap baru dilepasin. Tapi memang kalau pendidikan. Berapa lama ini ya? Sejam 2 jam lah. Habis itu nggak berani melawan lagi, selalu ikut kelas. Enggak, kenapa waktu itu dites ngaji nggak mau? Belum hafal. Terus daripada diceprot, mendingan dimarahin aja. Tapi belum ada kepikiran untuk, karena udah pasti salah juga kalau dibilang ini hari ini ada tes, aku belum siap. Takut, makanya. Tapi kan bokap gua begitu, nyokap juga. Kalau udah pendidikan, udah berangkat. Nggak boleh enggak gitu. Mau nggak bisa, mau bisa, harus kamu berangkat. Setelah itu tetap disuruh. Nah, setelah itu, gua mungkin nyokap gua bakal, ini bakal sekolah nih. Apa yang gua lakukan? Gua ambil tali, ikat aja di sekolah agama, ikat aja di jemuran takut, karena di sekolahnya lebih takut, Ustadz gua lebih ngeri. Nggak ditanya tuh, kenapa kok nggak mau? Dia ditanya, kenapa belum hafal? Ya berarti kan kalau belum hafal salah kita. Iya. Karena mungkin lu lebih banyak main daripada menghafal gitu. Akhirnya orang tua ya udah deh kalau nggak Akhirnya diantar gua, dibawa. Gak bisa gua. Dibawa paksa. Dibawa, gak bisa. Gua tuh sekolah nomor 1. Waktu itu nggak kepikiran diving, demam atau apa gitu. Diving. Pura-pura cedera maksudnya. Kalau itu sih ya
Susah sih. Ya, Kalau sama nggak bokap berani nyokap ya. kayak kita waktu sekolah dulu misalkan. Pasti nyokap bokap tahu kita ngerokok. Iya sih. Tapi udah jadi Ya. kan kayak dari kantong Tuh ada kuning-kuning. bakal Iya. kuning masa nggak tahu. Iya di sini ada Samsu masa nggak tahu. Kalau itu jelas dong. Oh, iya. Kalau di sini ada Samsung, itu nggak usah sembunyi-sembunyi. Nggak usah tembakaunya Iya. aja, itu memang rokok udah di situ. Tapi nih kan pendidikan banget. Hmm. Extravaganza orang tua nggak ada yang kayak ngapa dunia entertainment Nah. ngapa nggak dosen. Sebelumnya di Bandung udah entertainment juga kan? Enggak. Enggak ya? Siaran nggak ada ya? Udah tuh kamu udah MC atuh sama Bobby. Enggak. Bobby mah mungkin iya dari dulu, kalau gua mah ngeband. Oh. Makanya tadi ngeband. Di kuliahan teh. Di kuliahan teh gitu kan. Gua Lagu apa, genre apa ngebandnya? kayak Timlo. Oh, humor. Gua pernah ikutan audisi band lawak. Oh Di Bandung. Di Bandung yang TPI zaman dulu. Akhirnya Sule tuh yang lolos. Bukan Sule, siapa ya? Sule juga pernah ikutan. Gitu. Gua pernah ikutan itu, nama bandnya nih. Tunas Abadi Swadaya Masyarakat Menjalin Persatuan dan Kesatuan Menuju Pintu Gerbang Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Adil dan Makmur, BAN. Disingkat nggak ada? Disingkat TASMMMR. Memang disingkat? Nggak usah disingkat, jadi kan susah disingkat. Nggak usah. Jadi itu khasnya. Khasnya. Namanya itu nggak bisa Dari disebutkan. nama sudah funny ya. Nora. Gak lucu itu, Nora itu, Nora. Orang gue zaman kemarin orang bagi-bagi stiker ya. Gue mah bagi-bagi kerupuk sama timun. Astaga, biar lucu orang. Biar lucu. Ayo kayak nonton aja, nih kerupuk, nih timun. Gitu. Manggung, udah. Manggung. Manggungnya di kafe gitu. Kafe, terus di sekolah-sekolah pensi-pensi. Kalau Mes vokalis. Valis. Yes. Ariel mah. Jauh. Ariel ini gua. Karena Peter Pan pada zaman itu udah ngeband. Iya, Peter keren Pan banget lagi. udah zaman Ini ngeband. Berarti ikut audisi Ada ekstravaganza. keren-kerennya guys. Ikut audisi ekstravaganza itu masih di Bandung. Masih di Bandung. Itu dengan kesadaran penuh berarti ya. Ekstravaganza. Ya, maksudnya kan Tahu udah punya Iya. feeling atau punya bakat lawak. Ya, karena kan dari dulu teater. oh iya. Gitu. Dan Sekolah kalau ya, tadi dulu ya. ngomongin orang tua, emang nggak apa-apa. Justru sangat tidak apa-apa. Bahkan kan momen bersejarah bagi gua atau mungkin yang pernah ikut perjalanan gua itu adalah ketika ekstravaganza semifinal bokap gua meninggal. Ketika gua di atas stage, Iya benar. ketika gua manggung lagi live, Iya. gua nggak tahu ternyata bokap gua sudah meninggal. Iya, itu Pas kan zaman dulu mah masuk karantina ya. Iya. Karantina nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh menelpon, cuma jatah seminggu sekali. Iya. Pas gua masuk karantina, bokap masuk rumah sakit. Tapi memang sudah sakit. Waktu itu kan kanker. Terus pas sudah selesai manggung tuh semifinal jam 9 malam. Gua masih ingat dibawa ke kan biasanya banyak pendukung. Iya. Pendukung Omes. Gua ngeliatin kok nggak ada keluarga gua ya. Masih berbaik sangka mungkin macet kali. Susah Jakarta nih, macet banget. Kok nggak ada sama sekali. Pas mau di ujung, gue lihat om tante gue. Oh, ada om tante gue. Yes. Halo om tante. Oh, udah datang tapi keluarga gue. Selesai. Final. Pengumuman. Kamu lolos. Wah, gue lolos. Udah beres. Omes, ayo ikut ke belakang. Gue masih ingat tuh di belakang studio 1 Trans TV. Ada studio Ceriwis. Sini, Omes. Pas studio Ceriwis. Udah banyak kamera, banyak lampu. Om tante gue udah duduk tuh di setnya kalau dulu inget Ceriwis tuh. Di sofa itu. Hah, kok ada om tante gue? Karena gue udah di karantina 1 bulan lebih, kangen gue juga kan. Jadi gue otomatis nangis. Nangis, mau peluk. Pas peluk, om gue ngomong, "Aa, kenapa nangis? Kamu udah tahu?" Biar gue makin nangis. Kan ditanya, loh tiba-tiba nangis. Kok kamu nangis? Emang kamu udah tahu? Biar gue nangis, udah tahu. Udah tahu apa? Gue bilang, kamu udah tahu, bapak udah nggak ada. Gitu, di situ gue nangis. Nah itu tadi kalau nyambung kata lu, kenapa nggak langsung dikasih tahu? Padahal bokap gue meninggalnya jam 3, gue live itu setelah maghrib. Nyokap gue yang ngomong ke semua keluarga. Jangan ada yang kasih tahu. Jangan ada yang kasih tahu dia lagi ngejar cita-cita dan mimpinya. Gitu. Makanya dari situ gue kayak, gila. Perjalanan ini begitu luar biasa, begitu mahal gitu. Jadi harus gue jaga. Kagum banget. Ada. Mas, kalau perjalanan itu kayak bencana, Mas. Rasa sangat Stage to menyedih. Stage.
Terus tapi akhirnya ikut memakamkan. Ikut. Langsung Selesai, pulang berarti. langsung balik gua. Aku ingat momennya tuh waktu itu kalau nggak salah waktu apa tuh Teh Tike apa siapa nangis banget di stage momen itu ya berarti ya? Kalau yang nangis di stage bukan momen itu. Tapi ya itu live tuh kalau nggak salah di TV aku nonton. Iya. Ini manggil ini anak Oh, gua gitu mungkin terus ada. apa itu Ya. Gue lupa persisnya, tapi kan memang jadinya kan semua tahu tuh pemain Extravaganza dan selalu ada juri tamu. Terus kita juga kan ada sketsa bareng sama pemain Extravaganzanya. Makanya itu tuh industri, guys. Iya. Meninggal di hari itu, berarti kan gue tayang minggu depannya. Iya. Gue pulang dulu 2-3 hari. Pas datang lagi ke sana, dikasih skrip. Kau nyanyikan lagu ini. Ayah. Aduh. Dari situ, welcome to industry, bro. This is industry, bro. Tapi Lagunya ketawa-ketawa aja nih. Tapi bisa nggak kuat nggak ngelakuin Apa? itu? Kuat nggak ngelakuin itu? Maksudnya bisa nyanyi? Bisa nyanyi. Karena ya begitu luar biasa ya buat gue ya, nyokap, kakak, dan adik gue, termasuk almarhum bokap gue. Ya, bagaimana kita saling menguatkan. Dan momen itu yang merekatkan kita sebagai kakak dan adik. Iya. Nah, jadi harus kompak jagain si mama Ya gitu. udah, jimat kita tinggal satu. Kita dulu jauh, masing-masing kita harus gabung sekarang. Gitu. Tapi itu darah seni dari siapa? Nah itu gue yang bingung. Emang papa mama tidak ada berkesenian? Atau Bapak Ibu mah nggak ada. di tongkrongan emang orangnya lucu atau Atau ada keluarga yang Nah, tapi gue nggak tahu ya. Nah, di balik kesedihan itu, asik. kakek gua Adalah. itu Lolos Extravaganza. bukan? Kakek dia jurinya Extravaganza. jadi kan pasti kalian pernah denger kan seseorang yang akhirnya pindah ke Jawa Barat. Kakek gue itu Adolf Hitler. Oh, di Garut, itu di Garut. Udah serius nyimak lo. Udah serius Kagak. nyimak lo. Jadi kakek gue itu bukan kebetulan, dulu punya bioskop. Dulu lah benghar atuh. Makanya. Wong Sugi. Kaya dong. Iya, makanya. Di mana Kakek nih? gua Punya bioskop di Sukabumi. Oh, bioskop kabupaten gitu ya? Enggak, zaman dulu kan belum ada jaringan. Ya belum, iya bioskop Iya. kabupaten Bioskop yang nama-nama kabupaten maksudnya. bioskop Indra gitu. Iya, Bioskop iya, iya. Odeon. Di tebing bioskop Ria. Nah, namanya. gitu. Iya. Lah kan berarti puguh atuh sebenarnya mah. Terus kenapa? Panjang. Panjang panjang. cerita. Kisah cinta bokap nyokap gue inilah. Begitu. Jadi akhirnya menarik. Sudah kita lepaskan itu berarti semua. ya dari situlah ya darah seninya Aomes ya. Dari situ mungkin ada darah seni gue. Nenek gue make up. Makeup Make up artist. pengantin. Makeup pengantin. Make up pengantin. Mungkin ada dari situnya. Kukira neneknya memang dari dulu make up ya kayak biasa aja. Ya kayak nenek-nenek pada umumnya. Gak ada nenek-nenek pada umumnya make up. Nenek-nenek sekarang tadi ngomong make up. Nenek. Nenek gua make up. Ya udah. Kenapa kalau ada nenek? Ya, salah di gue. Salah di gue, Lucu sih melihat kakeknya robek tiket, neneknya make up. Iya. Tapi dulu masih zaman Aomes tuh Extravaganza di Trans ya, itu belum zaman sosmed juga ya? Belum terlalu ya. Belum. Itu zaman masih blog. Belum. Berarti Iya, waktu itu iya. kan Spotlight itu kan maksudnya kalau masuk TV itu terkenal. Gila. Semampus itu terkenalnya kan? Gila. Karena semua orang Nonton pasti. Bioskop pun belum Dulu sampai sehidup diputerin itu. tuh Extravaganza malam minggu. Aku rela nggak pergi keluar malam minggu ya, mending nonton Extravaganza Iya. aja gitu. Iya. Nah, mental itu tuh gimana ngejaganya? Maksudnya kan di ini Beken banget. langsung gitu. Ya. Pernah ada momen kayak star syndrome-nya atau ngerasa terkenalnya. Karena kan kita dari liar. Gak bisa bohong lah. dari Kalau- kampung banget kan kita. Iya benar. Liar sekalian tuh. Liar. Ya gini aja dia. Main alis aja. Liar. Mana. Wah, nggak semua orang kayak emas, Mas. Kayak mas. Kayak kita tanya dulu, Ya. wow, Iya Mas. kan itu Nah, itu. berubah banget lah ya. Gua sih berasanya gua bersyukur masuk di program TV yang seperti keluarga. Selalu gua bilang di mana-mana sampai detik ini pasti kita punya WA group. Ya. Dulu program apa WA group bubar, setahun 2 tahun bubar. Yang sampai sekarang ada grup WA Extravaganza. Masih aktif, masih bertegur sapa, masih ngobrol. Semua kayak keluarga. Gua itu si bungsu. Gua tuh kecil ya? adik yang selalu mereka jaga. Kayak dulu kan Extravaganza kan doyan party nih. Abis syuting, gua ikutan jalan-jalan nongkrong gitu ya. Dijagain. Aming,
siapa. Gimana nih maksudnya dijagain? Jagain Aming. Punya Eke. Nggak laku. Jadi nggak dipirit-pirit sama orang. Enggak, tapi beneran. Dijagain. Dijagain. Jadi, kalaupun party segimana. Pulang, ditongkrongin. Harus pulang, kelihatan. benar-benar pulang. Nggak boleh ngilang. Apa yang di meja harus kelihatan. Nggak ada tuh hal-hal yang haram, yang negatif, yang nggak boleh. Jadi diajarinnya partinya party yang bener lah gitu ya. Jadi biar tahu nggak- nih kayak gini nih. Terus gitu mereka ya. mungkin tahu cerita gua sebelumnya bokap meninggal. Jadi benar-benar dijagain. Kayak ke ade aja. Sampai kos-kosan kamu di mana harus tahu. Mereka tuh sampai tahu kos-kosan gua di mana. Gua belum punya mobil kan dulu. Pasti numpang mereka, dianterin sampai ke depan kosan. Pulang, masuk. Mereka pulang baru pergi lagi. mereka Gua di yang situ, pergi. Gua di situ tapi udah pulang nih. Gitu, Bapak Kos. Bapak kos, udah pulang nih Pak Kos. Ngapain Buka ya? pagar, buka Iya, pagar. Iya. Nggak, tapi itu maksudnya ya Orang pulang. Bukain dong gitu. Udah di dalam ada yang bukain pintu. Iya juga ya. Aneh deh. silaunya aneh deh. Silaunya make sense. apa? Silaunya Nggak make sense. Silaunya apa? Silaunya. Ya maksudnya kayak anjay ini aku di sini gitu. Oh, ngerasa itu sok congkak selalu gitu. gua selalu bersyukur sampai sekarang aja. Tanya Tora, kayak kemarin gua ngomong lagi, gua masih amazed lu bisa berteman dengan lu. Berteman dalam arti benar-benar berteman. Tora Sudiro ya? Tora Sudiro. Seorang Gua Tora ngefans Sudiro. banget sama Asli. Tora Sudiro. Iya. Gua masuk Extravaganza, gua ngeliat Tora Sudiro. Gua Asli. ngomong gitu dan gua menyampaikan. Dulu zaman pertama kali masuk Extravaganza kayak gini nih. Banyak kan, gua di pojokan tuh, misalkan di pojokan terus diam. Gua kayak Ini orang-orang ini nih gitu. ini Aming, gue aslinya gini, ya Allah itu Tetike, Sogi, ya Allah Sogi baik banget gitu. Kayak gitu, amazed banget. Sampai detik ini gue masih menjaga itu. Bertemu siapa yang gue jarang ketemu dan gue ketemu, gue akan ngomong, bro, gue tuh ngefans banget sama lu dari dulu. Mau yang lama, mau pemain baru, gue ngomong aja langsung kalau gue ngefans banget, gila ngeliat konten-konten lu. Kayak gitu, dan gue ngejaga itu. Dan kalaupun ngomongin silau, mungkin bedanya begitu ya, itu ada hikmah di balik semuanya lah. Karena bokap gak ada, gua anak cowok paling gede. Jadi mau nggak mau, Ada cewek tuh. ada cowok. Oh, ada cowok, Cuma kan iya, iya, adik, cowok, tetap iya, masih iya, kuliah. iya. Jadi mau nggak mau kan kita harus mengambil tanggung jawab peran itu, itu, iya, iya. peran itu. Kakak gua perempuan, nyokap tinggal satu. Jadi dulu, kan gua cuma Extravaganza nih dulu ceritanya, belum ada program lain. Uang gua storein semua. Semua. Gua cuma bulanan aja. Dari dulu memang gua begitu. Untuk ongkos, untuk Untuk apa ongkos. gitu-gitu ya. Guys, jangan dulu, sekarang sampai detik ini sama bini gua tuh dikasih bekal bulanan. Oh gitu. Karena gua merasa gua tidak pandai menyimpan uang, tidak pandai menabung. Jadi sampai sekarang gua minta bulanan. Nggak takut istri bawa kabur uangnya. Kayak manajer. Ya mungkin diganti rumah. Diganti rumah. Ah, berarti kalau minta motor sama bini. Kan itu tadi udah Iya yang ngomong gua ngomong. ya nggak Kan apa-apa. lebih Kan buahnya juga Motoran. Oh iya. Lah, ya, bahkan olahraganya, olahraganya lebih serem Umi Iya, bini istrinya. gua. Olahraga apa emang? Bini gua malah lebih Nangkep laki dari gua. kampret, nangkep kampret. Lebih Kagak, laki kagak. itu, lebih laki Kagak. olahraga. Jadi dia tuh main bumerang aborigin. Balik lagi, cakep lagi. Keren banget bini gua. Peternak lebah apa gimana sih? peternak lebah. Bini gua sekarang lagi minta apa coba? Apa? Minta pistol. Karena lagi senang menembak. Latihan emang diperbakin di Senayan gitu. Jago. Bini gua, ya itulah, diving, udah punya license. Oh gitu. Iya, bisa. Sayang, aku besok mau diving ya. Berapa hari? 3 hari. Sedih. Oh ya. Kenapa respon? Yang aneh dari penonton. Gua kan ngeliatin lu tadi. Kalau seandainya ngobrolnya mungkin nggak ke kita, orang yang baru kenal tuh orang, kasihan ya. Iya. Tapi waktu Omes gitu tadi kayak sedih, kita tuh kayak Anjing nih. itu kayak nggak mungkin tuh. Nggak kalian kali ya, ke aku doang berarti tadi. Iya, ada. Tunggu lu, berarti gitu, ada diving diving, dari gua mah. nembak gitu-gitu ya? Lu tanya anak-anak prediksi yang kenal lama dari gua, lebih jago siapa bawa motor, Omes atau Ayu?
Pasti semua jawab. Ayu, tanya Ferry, tanya Tepi yang beneran anak seneng motoran. Ayu tuh lebih jago. Gua muter balik nih, masih turun kaki satu takut gitu. Jadi gua masih muter balik yang jalan gini ya, satu jalan satu arah. Gak muter balik yang muter balik di satu jalan itu, dia masih gitu. Dulunya patwal kali. Tok. Patwal kali dulu. Gak tahu kan. Dulu gadis tong setan. Pantes jago muter. Pantes jago muter. Kalau usah puter balik, muter terus. Tong setan mah nggak bisa turun Gila. kaki. Iya bener. Keren banget bini gua. Keren banget. Tapi ya, gua ada maksudnya Man, Berapa tahun sih Extravaganza? Extravaganza tuh dulu kalau nggak salah 5-6 tahun. 5-6 tahun. Terus ada fase Aomes tuh film banget tuh, banyak banget film. Iya. Film. Pernah. Yang rambut cat merah tuh film apa ya? Mama Cake. Oh iya, by Anggi. Film pertama dia tuh. Yo ay. Rambut merah dulu, badung banget tuh. merah. Iya, sama gradingnya cukup unik. Iya kan? Iya. Hijaunya nggak ada, hilang semua jadi biru. Aku atau dia. Hilang Mama semua. Cake. Iya, gradingnya unik banget itu Mama Cake. Oh terakhir, modal nekat paling akhir mah. Yang lumayan agak banyak tuh ya Sabar Ini Ujian lah ya. Sabar Ini Ujian. Iya. kita ingat gak sih pernah ada sebenarnya gue awal-awal stand up, gue ditawarin main film. Pemeran utamanya Aomes. Yang mana? Jadi pasangan muda gitulah, kalian sudah menikah. Oh itu Mengejar Malam Pertama. Ah iya Berdua benar. sama Acha Septriasa. Nah iya Ada tuh maaf. Mengejar Malam Pertama. Gak tahu sih, aku kayaknya di take out dah. Oh iya bener ya, Bor. Awal-awal itu cameo ya. Iya. Tapi udah kenal. Enggak, aku tahu. Aomes gitu kan, Extravaganza udah nonton dulu. Dulu memang banyaknya. Jadi Itu udah di Jakarta berarti? Udah. Udah ngakos? Sudah lah. Ya kan nanya. Kan orang Bandung, kalau di Jakarta ya berarti ngekos. Berarti Aomes selalu TV play aja ya. Maksudnya film sesekali tapi banyakan Jadi gue selalu tuh kalau dilihat tuh, dia dari dulu memang gue tuh target ke bawah acara satu televisi. tahun satu film. Oh, 1 tahun 1 film. Jadi emang strategi personal lah. Sisanya TV play. TV play ya, TV juga berkarya. Cuman bagi gue film tuh salah satu Betul. passion gue nih, anak teater. Anak teater, ya. berkarya, gitu. Gue pengen acting gitu. Inilah lapangan terakhirnya tuh yang main film gitu. Iya. Sekarang juga pengen kayak gitu. Sekarang masih pengen apa enggak sih sebenarnya? Kalau dulu tuh, kalau ngelihat berhenti lama tuh dari 2010, 2012, Mama 13, Cake. 14. Oh, baru Sampai mulai hijab. Ya. Wedding betul tuh. Nggak, sebetulnya gue berhenti tuh 2 tahun. Cowboy Junior The Movie itu kalau nggak salah gue cuma bantuin doang gara-gara filmnya Anggi. Baru mulai lagi itu bukan Mengejar Malam Pertama tapi film Hijrah Cinta 2014 itu tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Di situ gue ketemu Ustadz Alfi, bener. Tuh gue tuh udah vakum harusnya 2 tahun. Gara-gara ini guys, gue fobia, gue takut main film. Kenapa? Kok bisa sih? Apa nih ceritanya? Kalau lu nonton nanti film Mama Cake, ada sebuah adegan gua ngobrol sama Dinda Kanya Dewi. Itu 2 halaman, 3 halaman gua monolog. Yang intinya adalah bercerita gua dari kecil, point of view gua tentang politik, tentang agama, tentang kehidupan. Jadi gua ceritain 3 halaman itu monolog one shot. Jadi harus bener. Terus gue umur 10 tahun gue tuh begini, menurut gue agama itu nggak ada. Menurut gue agama itu bla bla bla. Lu tahu itu nggak konsep Satan itu menurut gayanya Bapak Anggi Umbara gitu kan. Nah yang gue ini adalah kan itu take udah berapa puluh kali, udah capek banget dan gue masih syuting. Jadi itu syutingnya di Bandung. Gue harus langsung ke Jakarta lagi untuk syuting. Itu udah, iya betul, udah jam 2 jam 3 pagi. Gue masih inget tuh. Ada yang megang doli ya, krunya. Gua take ke 40-an. Astaga, 40-an. Iya, sampai 60 kali. Astaga. Udah capek. Ada sempat yang dapat 1, tapi kan minta yang backup gitu. Sampai 60 kali. Gua masih inget yang 40-an. Yang megang doli itu begini. Kan gua orangnya gitu, sensitif ngelihat orang. Kita people pleasure lah. Lihat-lihat Ya, sekitar aduh kasihan ya yang lain gara-gara gua belum pada pulang, udah pagi. Lawan main gua kasihan gitu kan. Yang lain support. Anggi juga support, tenang Mes. Mau ngerokok dulu keluar, ngerokok dulu. Udah nongkrong, ngopi dulu. Tapi kan kita ada kalau kayak acting gitu, syuting atau apa, ada di titik lelah. Capek banget betul. ya. Lelah pikiran kita, badan kita, lelah selelahnya. Perkara begini nih, yang megang doli. Cut! Ulang! Retake! Gue gini. Tak!
mata gua bertatapan persis, dia begini nih. Buang muka. Di situ, karena gue mungkin lagi lelah, terus lagi ini karakter banget. Wih, asik banget. Gue lagi ini banget. In karakter. In karakter banget. Lagi in karakter banget, Mendalami gitu kan. karakter. Gue tiba-tiba langsung kayak drop saat itu, terus kayak, keringet dingin. Sepertinya saya tidak berbakat. Saya tidak bisa acting. Gila, gue nggak berbakat. Gila, gue udah ngebuang waktu banyak orang gara-gara gue tidak berbakat. Orang-orang kecewa sama gue. Lihat orang ini betapa dia mewakili semua orang yang sekarang terlibat di syuting ini. Cuman gara-gara gue yang goblok, gak bisa ngapalin skrip, lancar ngomong, monolog. Dari situ selesai, gak mau gue ngambil film. Sama sekali, ada tawaran ini. Sampai gue berobat. Menyembuhkan rasa takut itu, karena gue juga syuting TV jadi takut. Gue tidak percaya diri, gue bisa nggak ya? Gue dibantu sama almarhum Mas Reza, praktisi self healing, almarhum suaminya Dewi Lestari. Jadi gue pengobatan, apa yang kamu rasakan, ayo kita kurangi rasa takut itu, kita kurangi beban itu, sampai akhirnya plong lagi, baru syuting lagi di film Hijrah Cinta. 2015. Iya, ada gitunya juga ya. Iya. Iya. Apalagi zaman dulu syuting film tuh sampai jam berapa, capek-capek ya. Capek banget. Orang yang film sama kayak gitu ya, kan filmnya tentang anak Jakarta, ya kan? Titipan gitu waktu itu gue masih inget, Mes, please gak boleh keluar logat Sunda sama sekali. Lu pendalaman karakter, lu anak Jakarta. Gua mudik ke Bandung, ketemu sama anak-anak Bandung, Sunda gitu ya. Kuliah. Iya, teman-teman gua pasti ngomong, guys, sorry banget, sekarang gua nggak bisa ngomong Sunda, gua harus biasain ngomong Jakarta. Selesai syuting, gua lupa ngomong Sunda. Sumpah. Gua, 3 bulan, bahasa Sundanya ini tuh apa ya? Anjir lupa. Bener-bener lupa. Nah, Berarti segitunya dulu ya? segitunya, makanya bisa segitunya gue kena mentalnya. Cuman Karena lo udah berusaha segitunya juga. gitu, dan titik lelah kali, Bor. Jadi udah capek. Dari kena lelah itu sampai sembuhnya itu lama? 2 tahun itu. 2 tahun ya? 2 tahun, dan itu gue masih ingat Mas Hanung. Hayo, saya minta kamu harus omes. Nggak cerita karakter ini. ketakutannya? Ngomong, gue ngomong, karena tiap ditawarin film, omesnya biasanya alasannya jadwal gitu ya. Cuman kalau karena Mas Hanung waktu itu, Yang dekat timnya, hayo gue pengennya lu, kan Saskia juga, ada Meka. Ya udah deh, kita coba bismillah. Makanya waktu itu diobatin, datang ke psikolog lah gitu, praktisi ini. Sampailah di terakhir kemunculannya di film Sang Sahabat dengan scene yang lumayan mengagetkan ya. Iya. Begini gue, capek banget. Pegel banget. Untung tag-nya nggak 64 ya? Nah, yang itu kan 64. Tapi sekarang Aomes tuh menurutku apa ya, cerdas dia kayaknya nggak banyak santai gitu, tapi banyak pendapatannya. Bisnis banget dia. Itu. Sense bisnis itu. Yang orang nggak tahu banyak banget ini gurita-gurita bisnisnya beliau ini. Iya, kayak apa misalnya? Unit manajemennya ada, Anom manajemen. Terus ada, mau dibacain semua nggak? Nggak usah. Tapi sense itu tuh dari mana? Kan kadang-kadang orang tuh ada takutnya. Sebelum itu, tapi saya lapor pajak. Oh iya, itu mah udah. Iya. Enggak, kadang orang ada takutnya, ada ininya gitu-gitu. Ya ini kalau boleh ngomong gitu ya, kita harus selalu kerja keras kok. Dan gue pernah merasakan selalu kerja keras. Berangkat pagi, pulang pagi. Ya itu tadi yang gue cerita, jam 3 pagi. Gue zaman YKS dulu, ada insert pagi juga. Waktu itu program bareng 7 atau 8 program YKS. televisi bareng. sempat You Keep YKS? Smile. Iya. Ketemu Cesar dong tiap hari. Iya. 8 lu banyak banget. 8 Sawer. Sekarang. Paling banyak sehari syuting berapa program? Kalau tayang bareng 8 program. Kalau tayang barengan. Jadi syuting tuh pagi, ketemu pagi, berangkat jam 5. Live insert pagi itu jam 7. Habis jam 7, setengah 7 sampai setengah 8. Habis itu syuting program tuh, gua punya
Di B Channel tuh ada talk show, Late Night Show with Omes. Terus juga ada Wendy Omes Walking, itu sama Wendy. Terus ada juga On the Spot dulu. Terus ada YKS malamnya. Terus ada apa lagi ya? Berapa tuh? 1 episode? Jangan itu nggak lagi menceritakan keuangan, lagi menceritakan kelelahan, jadwal padat. Mungkin se-episode dulu kali, udah 15-20 kayaknya se-episode dulu. 8 kali 8, cepet 60. Angkanya, tapi dia angkanya nggak kayak di bawah nih pasti. Berapa se-episode? Lu kalau ngomong bener langsung aja. Tapi kedengeran, tapi iya. Kan kedengeran jelas. Langsung aja. Gila. Gitulah. Sehari 160. Sebulan Berapa kali? Tapi sekarang sudah cerdas untuk memilih kerjaan. Jadi kita harus selalu kerja keras. Tapi dari situ gue belajar ada kerja keras. Setelah kerja keras, kerja cerdas. Mau sampai umur berapa, fisik gue kuat. Betul. Gitu. Gue mikirnya begitu. Gue kan satu manajemen sama Surya. Iya. Anda yang punya manajemen. Satu manajemen. Satu manajemen dia Manajemen punya. sama Surya. Gitu kan. Nah, setiap orang kan ada titik lelahnya. Nah, gua jeleknya, ya bukan jeleknya, sudah takdirnya. Kalau gua kecapean tuh sakit. Gua tuh anak gampang sakit dari kecil. Nah, berarti dari lu ada dong cara untuk stress release-nya gitu-gitu kalau lagi capek gitu. Motoran. Cerdas. Iya. Padahal motornya makin capek. Iya, tapi kan sampai tempat. Aneh deh. Buka aja. Tapi kan sampai tempat. Iya. Healing. Jadi terus sekarang sudah tahu lah memprioritaskan mana kerjaan seperti kerjaan apa yang diambil, Yang tidak bikin memaksakan. betul. Yang bikin gua berubah itu adalah Embun anak gua. Jadi waktu dia kelas umur 2-3 tahun ya playgroup, gua dipanggil sama miss-nya, sama sekolahnya. Gua sama bini gua. Bapak, Ibu mohon maaf. Kemarin anaknya tiba-tiba nangis di kelas. Kenapa, Miss? Itu yang ngerubah gua saat itu. Dia cuma bilang, kangen Abi. Abizar. Itu. Gue sempat nanya, Abizar apa Abi mana? Harus jelas nih. Kalau Abi mana, Bapak pun nggak tahu di mana. Abi mana? Gitu. Oh, dia sampai nggak ada waktu sama Aomis. Gue berangkat jam 5 pagi, pulang jam 1, jam 2 pagi. Gak akan ketemu, gue udah berangkat, anak gue baru bangun, baru berangkat sekolah. Gue pulang, dia udah tidur. Dan itu Senin sampai Minggu. Astaga. Gak ada weekend, biasanya kan off air. Kalaupun dulu sih enggak, syuting juga. Gitu, nah makanya dari situ gue langsung, Kayaknya kalau syuting Embun ku bawa nih. Gak usah sekolah. Kenapa gak pikir gitu gue? Ya tapi kan nangis. Gue maks banget. Tapi kan nangis. Dia nangis ke Aomes. Iya. Embun Daripada bawa Embun mending bawa gurunya supaya bisa jelaskan ke Embun. Tetap sekolah lagi. Tapi memang begitu. Itu yang mulai itu salah satu mengurangi. gue langsung ngomong ke manajemen. Guys, gua dulu anak gua lahir, gua ngomong prioritas gua adalah anak gua. Tujuan hidup gua adalah ini. Prioritas gua. Pas kirain gua kan kerja. Untuk Pas anak gua ngomong gitu, oh enggak. Iya. Ternyata yang paling berharga itu adalah waktu. Kerjaan ini menurut gua kita bisa memanage waktu. Mungkin di titik tertentu ketika kita sudah bisa bernegosiasi, ketika sudah ada bargaining power. Dan alhamdulillah waktu itu sudah ada di titik itu. Jadi gua kayak sekarang nih, gue syuting jam 5:30 sudah selesai. Mulai syuting jam 10. Jadi kayak orang ngantor. Gue masih bisa nganterin anak gue sekolah. Gue masih bisa nemenin mereka, pakaiin baju mereka gitu kan. Pulang masih bisa ketemu. Dengar itu kayak gitu. Mohon maaf, paling sibuk kau sekarang. Dia ngomong mukul aku. Enggak, dia sebenarnya mau video call. Dia sebenarnya Tapi benar, sekarang udah ada teknologi. Makanya itu kan pilihan. Kalau parenting Aomes ke anak-anak gimana? Iya, kayak kan sekarang udah ada Embun, si Hanafi sama Hanafi sih. anak kedua. Hanafi sih ya. Atangana. Oling Atangana. Tahu. Jadi yang tahu. Tahu dong. Pemain bola. Kamerun ya? Iya. Oling Atangana. Ya. Berarti si Embun Atangana sama siapa yang paling kecil? Embun, langit, bulan. Oh iya, Embun, langit, bulan. Embun, langit dan bulan gitu. Jadi kalau kita sistem parentingnya sama bini gua, kita ada yang menemani selama ini. Ada salah satu psikolog anak lah. Kan dulu kita sering berantem. Jadi akhirnya kita sepakat mengajarkan tentang pilihan dan tanggung jawab.
Kalau pilih A akibatnya apa? Pilih B nanti gimana? Sebab akibat. Jadi kita nggak pernah bilang tidak kecuali yang membahayakan. Iya. Bermain api. Ya. Nangkap ular. Ya. Teman Batak pertama Aomes. Hah? Teman Batak pertama siapa? Ingat? Aduh. Kuliah Pertama gue ya. di Sukabumi ada nggak? Sukabumi nggak ada lah, jarang pas Sukabumi. Atau di Unpad. Ada. Sorry, temen gue ada almarhum tapi emang nggak terlalu dekat ya. Tapi itu salah satu temen yang gue kenal orang Batak. Astagfirullahaladzim. David. Kalau nggak salah almarhum David itu orang Batak. Kalau SMA Marga, tapi yang dekat Kuliah. yang gue kenal dekat anak orang Batak yang deket banget sampai sekarang. Iya. Si Ibob. Ibob Tarigan. Iya. Karena kan dulu kreatif extravaganza. Iya. Tapi yang maksud gue nempel sampai sekarang. Ibob Tarigan. Dan itu gue tahu banget ini Batak banget ini. Iya. Ibob Tarigan. Aomes. Tapi sama kayak dia. Apa tuh? Bandung. Batak Sunda. Lah emang Ibob tuh Sunda. Bandung. Sunda banget ngomongnya Sunda plek. Ya. Setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Anjay. Tapi menurutku, kalau kalian di rumah pengen mencontoh karir seorang Ananda Rusdiana, kayaknya cocok gitu diterapkan di hidup gitu. Sampai dia sekarang, sampai dia sekarang, terus manage waktunya bagus. Main-mainnya masih oke gitu, motoran masih iya gitu, nggak sibuk-sibuk banget tapi duitnya banyak. Misalnya kayak beli motor baru apa gitu misalnya. Stylish. Iya gitu, main golf masih gitu. Olahraganya olahraga mahal semua. Wih, semua ada reasonnya itu. Dia main dia. golf bukan cuma mau seneng golf Itu doang. dia yang ku bilang, cerdas. Iya, buat dealing. Itulah dia. Sama brand-brand. Sebenarnya Nambah kolega. Sebenarnya apa? Prinsip dari seorang Ananda Omes yang Omes pegang sampai detik ini. Prinsip hidup. Prinsip hidup yang gue pegang sampai saat ini adalah kata-kata atau bukan kata-kata ya, surat wasiat dari bokap. Jadi kami kakak beradik lalu main ke rumah gue, di kamar gue masih menyimpan Emang surat boleh wasiat kami masuk kamar? Kan nggak boleh. Sebaiknya jangan sih. Iya makanya. Nanti gue video call. Iya, boleh. Itu boleh ya? Oke, sorry. Oke. Fair. Jadi yang selalu kita pegang mungkin itu ya. Teteh, Dede. Ingat pesan Bapak. Pastinya ya sholat, ngaji, baca Quran, jangan lupa. Tapi, bawahnya itu yang selalu kita pegang selain yang atas juga ibadah pasti ya. Kalian harus menjadi manusia. Being human. Ya. Jadi itu yang kita terapkan sampai saat ini. Kita kakak beradik sepakat akhirnya. Manusia itu apa sih? Kita ngobrol tuh bertiga. Bagaimana tuh Gimana sih mengartikannya? Manusia itu buat kita nih di keluarga dari kecil. Kalian harus jadi manusia. Orang jadi. Kalian harus sukses. Karena ketika sukses, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi gitu. Jadi seneng sekarang berbisnis. Kalau bisa yang kerja di tempat kita, teman-teman sekolah dulu. Benar. Teman-teman yang nggak jauh dulu. Bantu-bantu. Keluarga dulu. Ada sepupu di manajemen ini. Ada sepupu, ada teman gua dari lama, ada teman gua SMA, manajer Surya itu teman gua dari SMA. Deon itu teman gua dari SMA. Andra, manajer bini gua itu sepupu gua. Ican itu teman gua nongkrong dari dulu. Ican Amrullah. Yoi. Teman motoran dari dulu. Suka main kartu. Iya, yang belum kawin sampai sekarang. Nggak usah tanya sama mamanya. Orangnya dengar. Orang yang lirik. Yang suka tiba-tiba muncul di kegelapan malam. Tiba-tiba ada siapa nih pakai topi? Ada Pak Ican, gitu. Jadi itu yang gua pegang sampai sekarang. Tapi jadi satu pertanyaannya, surat itu di copy atau tiap berapa bulan dipindah kamar gitu? Digilir ya. Surat itu di copy. Aslinya di kamar siapa? Aslinya disimpan. Oh, aslinya disimpan. Aslinya di gua. Aslinya di nyokap, Deng. Aslinya. Yang gua tuh udah kopian di kakak gua, dari gua itu kopian. Jadi kita sepakat. Mama di mana? Mama di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung tapi pulang pergi Sukabumi. Jadi rumah itu masih diisi. Oh, Mama juga masih main ke situ pulang sebulan di Berarti Sukabumi. rumah tadi
yang ibu asuh tadi itu ya, yang Itu yang iya, enggak, kosong. Oh, kosong. Cuma ada yang bersihin. Jadi si mama jatuhnya kayak ini, kayak safari gitu ya, wisata aja. Tiba-tiba lagi pengen ke Sukabumi, sebulan di Sukabumi. Kayak kemarin bulan puasa pasti sebulan tuh full di Sukabumi. Jadi masih bertetangga. Iya. Dan nyokap gua masih pakai angkot. Kemana-mana pakai angkot. Makanya kalau kita kan anaknya, tubuh malu, anaknya Jadi luar kata malu juga kan ada faktor safety-nya apanya. Iya. Nyokap gua nggak mau. Dulu sempet dibeliin mobil apa nggak mau. Emang ibu mah seneng naik angkot. Iya. Gitu emang gitu aja. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Inspirasi banget. Gila. Tetangga kita Nggak nih. nyangka. Tetangga. Secara penampilan, background-nya Aumes begitu. tetap sehat. Amin. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Semua anak-anak juga sekolah yang baik yang Amin. sehat. Amin. Jangan sering ditinggal diving. Soalnya suka sedih. Oh, suka sedih kalau tinggal diving. Iya bener. Semoga nanti juga apapun rencananya ke depan, mau 4 tahun lagi, 5 tahun lagi lancar semuanya. Amin. Apa sih? Ya rencana jangka panjang. Tapi Embun udah gadis. Iya. Udah SMP. Umur berapa? 12. Oh, udah 12. Mau masuk SMP. Beneran itu dideketin sama anaknya Darto? Anak gua nonton nanti ya. Ya udah, Bisa ngomong gua. ya udah, itu dari- Karena kalau ada yang lagi mengejutkan lagi, temen artis juga. Terus dah. Emang nih harus digagain. Aku menjadi Perry Mariadi. Apa? Gua geber Harley depan sekolah. Gua lindes apa? Gua beli beceng juga. Bayu nenteng senapan di sini. Iya, Masukin di baju gini. pistol. Oh, itu niatnya minta pistol tadi. Kayaknya kayak begitu. Kalau buat itu nggak apa-apa deh kayaknya saya. Terima kasih. Terima kasih ya Om. Terima kasih. Lancar-lancar. Terima kasih Bersama semuanya, grupnya sehat juga. Podcast Mas, Iya, lancar-lancar amin, buat amin. showcase Terima kasih, Masnya. Semuanya, terima amin, kasih banyak. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek Abang. Abang awak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?